Garis Dreamers di sini. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan membahas review untuk chapter 1079 yang sangat lengkap sekali. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena habis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan seperti biasa, sebelum itu saya juga mau berterima kasih nih buat kalian para donatur spesial dari Devil Nomi. Anjay, donatur banget. Terutama buat para membership setia seperti Mas Dwi Payana Edo, lalu juga Syarif Alfat, Muzakir Haitami, Becax Online, Misbah Refine, Ways of Chris, Ahmad dan Nur, dan Fasdagani. Serta terima kasih juga buat para membership baru nih, yaitu Aditya Andra Kirana, lalu Mas Chandra Prakarsa, dan Eri Abrian. Atau mungkin mau yang lebih menjadi haki user nih, seperti highlight utama di chapter ini alias Akagami no Sangkusu. Terima kasih buat Mas Ziaur Rihman, lalu juga David Ovaldo Servus, dan Dedik Setio. Dan dimana donatur tertinggi dari Devil Nomi, Aka Will of D. Terima kasih buat Mas Devanya Jetro, Samuel Yusuf, Opa Seki, Meskel Keong, dan Ahmad Anwar yang wadaw banget nih. Buat kalian juga yang mau support secara langsung dan mendapatkan baju spirit di sebelah nama kalian serta emoji yang lucu-lucu ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Nah, jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1079 adalah Bajak Laut Yonkou Seng si Rambut Merah. Untuk cover story sendiri sudah beres ya masalah pergirmaan dan kita kembali ke cover request. Yang kalau dilihat dari pola, cover story selanjutnya sepertinya bakal ngebahas tentang Wano Kuni lagi nih. Mungkin di situ kita bakal melihat perkembangan di Wano Kuni, mulai dari Momonosuke yang akhirnya pembelajaran Poneglyph bersama Sukiyaki. Lalu juga masih ada Yamato nih yang kita nggak tahu dia bakal ngapain, dan ultimate-nya kemungkinan masalah pembukaan batasan dari Wano Kuni. Ya, tapi biasanya untuk cover request bisa cukup panjang sih, 10 chapter lebihan yang mungkin memakan waktu 3-4 bulan ke depan. Jadi kira-kira kalau kalian sedang menunggu cover story dari apa nih? Coba tuliskan di kolom komentar. Oh ya, buat cover request kali ini juga, definisi segala sun atau matahari dibawa di cover ini, mulai dari sunflower, lalu juga untuk baju Luffy di mana ada sunnya juga, yang bahkan Prometheus sang matahari juga ada di sana. Dan yang paling utama, lion atau singa yang dikira bunga matahari oleh Luffy, di mana itu merepresentasikan terkait Thousand Sunny, kapal mereka. Dan kita langsung masuk ke isi chapter, di mana awal chapter dimulai dengan flashback beberapa jam yang lalu saat para Seraphim sudah masuk ke fase lab. Di sini York sudah menyadari bahwa dia dikhianati oleh pemerintah dunia. Dia pun akhirnya ke lokasi para Seraphim dan memerintah mereka untuk membunuh semua orang kecuali dirinya, Stella, dan para Sandra dari Chipperpol. Yang sejujurnya sangat mencurigakan sih, kenapa dia tidak mau ngebunuh Sandra Chipperpol yang ada di dalam. Apa mungkin dia merasa bersalah kepada mereka semua? Sama untuk Stella juga, kok jangan dibunuh ya? Untuk Vegapunk yang asli ini, mungkin banyak yang ngerasa, lah bang, kalau Stella mati, mungkin dia bakal mati. Kan satelitnya diciptakan oleh kemampuan buah iblis dari Vegapunk. Tapi kalau gitu, seharusnya ngapain dari awal York dia ngungkapin ke Gorose terkait penelitian terlarang tersebut? Dia pasti tahu jika Vegapunk bakal dimusnahkan oleh mereka. Yang kalau misal nih di sini, York dia menjadi Tenryubito dan pastinya untuk Vegapunk lain pasti bakal dimusnahkan, karena sama aja Stella bakal mati juga. Makanya sejujurnya menurut saya ini sangat aneh sekali, kenapa jangan membunuh Stella padahal sebelumnya dia sendiri ingin membunuh semua orang. Ya, tambahan plot hole barulah yang perlu dijawab oleh Oda di sesi nanti. Tapi memang tetap saja untuk rencana York ini masih banyak kelemahannya, atau bisa kita bilang dia ini kurang pinter lah. Udah tahu pemerintah tidak akan ngebiarin pengetahuan tentang Void Century diketahui oleh orang lain, jadi sangat wajar sekali akhirnya Gorose mengkhianati York dan ngebunuh semuanya. Dan di sini pula York memberitahu sedikit tentang plot yang terjadi di beberapa chapter lalu, di mana York meminta dia dijadikan batu terlebih dahulu dan akhirnya membuatnya menjadi normal lagi ketika orang-orang tidak ada di sekitarnya. Yang ini lucu banget sih, ada jempol dari Hancock Mini yang aduh sangat sekali. Dan yang menarik adalah kita mendapatkan kapal dari Kurohige yang sudah ada di depan Pulau Egghead. Yang kira-kira siapakah isi di kapal tersebut? Untuk ini akan kita bahas di sesi analisis di bawah ya. Nah, lanjut kita berpindah ke highlight utama di chapter ini, yaitu di Lautan Elbaf. Terlihat beberapa kapten kapal yang berdiri di bawah bendera dari Shanks, dan Kid pun bingung kenapa orang-orang culun ini ada di tengah lautan
lautan bersama mereka. Di sini Killer pun meluruskan, ya berapanya ada yang terkenal, jadi jangan meremehkan mereka. Dimana di daerah pesisir dari Elbaf juga kita melihat Zheng sudah ada di sana. Bahkan Zheng sendiri pun yang bilang kalau bajak laut di bawah benderanya sangatlah lemah. Aduh, ini langsung pimpinannya sendiri yang ngomong, bukan dari orang lain. Di sini Zheng terlihat sangat populer sekali ya, karena dia dipegang-pegang oleh semua orang, mau cewek bahkan cowok juga. Di sini Lucky Rocks pun berkata agar Zheng santai aja, biar mereka yang menghandle bajak laut dari Kid ini yang Zheng sebelumnya bilang sebagai big shot. Tapi di sini Zheng menjawab jangan meremehkan pertumbuhan anak muda ini karena kepalanya berharga 3 miliar berry. Tapi dia juga tetap bertanya kepada Yasop apakah Kid cukup menyembuhkan diri setelah semua insiden Wano Kuni. Yasop pun menjawab bahwa dia sudah sangat sehat walafiat dan siap untuk bertarung. Yang Zheng malah terlihat lega jika Kid dalam keadaan sehat. Di situ dia bilang, oh it's fine then. Yang aduh, ini Zheng malah jadi seperti main-main. Zheng pun dia bertanya kepada Hongo apakah ada informasi tentang Kurohige, dan dijawab tidak ada informasi baru, di mana terakhir yang kita dapatkan ketika dia meninggalkan Hachinosu atau markas utamanya saja. Di sini pun Zheng tadinya yakin jika Kurohige akan datang ke Wano Kuni, seperti banyak prediksi dari para teoris di mana Kurohige bakal datang buat nyampah doang dan jadi momen yang mirip seperti Marineford. Tapi ternyata tidak demikian. Yang dari sini setidaknya satu alasan sangat penting kenapa Zheng datang ke Wano pun akhirnya terjawab dan semakin masuk akal. Berarti kalau kita lihat polanya cukup mirip nih. Dulu insiden besar yaitu Marineford dan Kurohige pun datang di penghujung akhirnya, yang tiba-tiba Zheng juga datang langsung menghentikan Kurohige di perang tersebut. Yang kemarin juga di Wano Kuni setelah perang terjadi, insiden besar yang dikira Kurohige pun akan datang setelah insiden selesai. Makanya Zheng akhirnya pergi ke Wano Kuni untuk menghentikannya lagi, tapi ternyata Kurohige tidak datang dan yang datang malah Admiral Ryukyugo. Jadi ya udahlah, sekalian aja kita ngusir satu orang ini. Jadi sangat masuk akal ya kebingungan kita semua, ngapain coba Zheng datang ke Wano kalau akhirnya bukan untuk ketemu dengan Luffy. Ya mungkin cuma buat promosi film Red doang, yang itu pun rilis minggu tepat sebelum movie Red rilis di Jepang sana Agustus 2022 lalu. Ya setidaknya dengan ini ada alasan lain kenapa Zheng pergi ke Wano Kuni. Yang menariknya di sini, Hongo dia menyiapkan semua artikel tentang Kid yang wah ini benar-benar sangat menarik sekali. Ini udah seperti kayak film-film agen lah yang butuh semua informasi sebelum bertarung, definisi menang sebelum bertarung yang kayak gini lah. Kita harus tahu segala hal tentang musuh kita. Yang di sini pun Kid mengeluarkan senjatanya yang dia lakukan untuk menghajar Big Mom di Onigashima lalu, yaitu Denpang. Nah tepat sebelum itu terjadi, Zheng melihat ke masa depan dan dia pun sadar ini sangat berbahaya. Dia pun akhirnya langsung memerintah semua krunya untuk bersiap, di mana di penglihatan itu Kid berhasil menghancurkan semua kapal di pelabuhan sana. Makanya Zheng berkata dia akan memberikan kerusakan yang sangat serius dan tepat sesuai yang saya harapkan. Bahkan kita melihat juga di penglihatan masa depan Zheng ini ada manusia yang terpotong menjadi dua dan itu sangat gila sekali. Di mana Ben Beckman dia merespon sepertinya kau melihat masa depan yang sangat buruk ya. Dan tepat setelah itu terjadi, Zheng langsung melompat dengan sangat cepat sekali dan mengeluarkan satu serangannya, Kamusari. Boom, serangan yang terlapis Housoko Haki yang bahkan memingsankan kru-kru Kid yang lain, dan serangan tadi langsung meng-KO Kid dan Killer secara bersamaan. Mereka pun akhirnya memohon untuk diselamatkan dan memberikan salinan rod poneglyphnya yang mereka miliki. Tapi Dory dan Brogy mereka sudah siap untuk meluncurkan Hakokunya, dan wadaw, kapal Victoria pun akhirnya terbelah menjadi dua dan hancur tenggelam bersama seluruh kru di dalamnya. Ditutup dengan kata-kata dari narator, di hari ini New World dekat Elbaf, bajak laut dari Kid yang dipimpin oleh Eustace Captain Kid, seseorang dengan harga 3 miliar berry, telah dihancurkan. Nah, dan kita pun langsung masuk ke bagian analisis ya, bagian favorit kalian semua. Buat kalian yang cuma butuh review bisa langsung skip bagian ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk subscribe dan bantu Devilnomi ke 200.000 subscriber ya, biar tidak ketinggalan bahasan-bahasan mendalam terkait serial One Piece. Pertama, kita akan mulai dulu dari penutup chapter ini, yang sederhana kalian, penutup kata-kata dari narator ini sangat persis sekali seperti saat Luffy dan seluruh krunya dikalahkan oleh Kuma di Sabondi Archipelago.
Yang sejujurnya menurut saya ini momen yang sangat menarik sekali. Apakah mungkin nantinya Kid belum mati tetapi dia akan bangkit kembali dan menjadi seseorang yang luar biasa, tepat seperti Luffy setelah dia dikalahkan oleh seorang yang sangat kuat. Yang bakal momen ini juga sangat persis ketika Luffy berhadapan dengan Yonko pertama kali, yaitu Kaido, dan boom, Luffy langsung kalah, dimana satu serangan dari Kaido juga langsung buat Luffy pingsan dan tidak berdaya. Sama lah seperti Kid di chapter ini, satu serangan dari Shanks membuat Kid pingsan dan tidak berdaya. Dimana mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan besar dari kita semua, apakah Shanks yang sekuat itu atau Kid yang memang sangat lemah saja? Yang sejujurnya untuk saya sendiri kurang suka sih terkait power scaling atau banding-banding kekuatan, karena itu sangat membosankan sekali. Tapi akan kita coba bahas tipis aja ya, kenapa semua hal ini bisa terjadi dengan sangat cepat dan terlihat sangat mudah. Dimana sebelum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari Shanks yang sudah aware jika Kid punya bounty 3 miliar berry. Dan dia juga tahu jika Kid sehat, jadi nggak masalah lah jika Shanks akan melukainya. Dimana perlu diingat juga di sini Shanks berkata akan terjadi kerusakan serius sesuai yang saya harapkan. Ya, itu adalah perkataannya yang berhubungan dengan 3 miliar tadi yang dia singgung sebelumnya, yang dari damage yang Kid bisa lakukan saja. Jika dibiarkan, Shanks sendiri mengiyakan, oke, orang ini sangat kuat sesuai harapan dan mendapatkan bounty sebesar 3 miliar berry. Nah, lalu bagaimana dengan serangan Kid yaitu Denpang tersebut? Yang dari dulu saya sangat penasaran sekali sih dengan satu serangan Kid ini. Dia itu kan memakan buah iblis magnet yang semua serangan-serangannya hanya ada fokus dengan mengambil barang dan akhirnya dibentuk untuk membuatnya menjadi senjata. Tapi satu kemampuan ini yang dia lakukan untuk menghajar Big Mom ternyata memiliki efek kuat itu. Serangan ini bahkan dapat menghancurkan kapal dengan sangat mudah sekali, yang bahkan tubuh dari manusia benar-benar terbelah menjadi dua. Jadi terbayangkan sekuat apa laser yang diciptakan oleh Kid tersebut, yang bisa kita bilang jika itu adalah salah satu serangan elektromagnetik. Dan kalian juga sudah kebayangkan sekuat apa tubuh Big Mom bisa nahan serangan Denpang dari Kid oleh tubuhnya dengan sangat mudah. Serta dari cara Kid bisa menciptakan elektromagnet ini saja dan menciptakan laser, menurut saya Kid ini dia benar-benar seorang engineer yang sangat luar biasa. Ciptaan-ciptaan dari besinya penuh karya seni, dimana ini adalah salah satunya. Karena sangat aneh sekali bagaimana ya cara dia bisa menciptakan laser elektromagnetik dari rongsokan yang ada, yang bahkan seorang seperti Shanks pun akhirnya mengakui kemampuannya. Dulu di Onigashima memang tidak terbayang sekuat apa serangan Denpang ini, karena yang dihajarnya adalah tubuh Big Mom, tapi dari penglihatan masa depan Shanks sudah terbayang jika kemampuan ini sangat luar biasa sekali. Serta perlu diperhatikan juga ya, di sini Kid berkata, beri aku 10 detik untuk menghancurkan semuanya. Ya benar, Oda sengaja ngasih waktu yang pasti untuk membuktikan kepada kita bahwa Shanks bisa melihat ke masa depan setidaknya sejauh 10 detik, yang entah ini apakah sama dengan kategori atau bahkan lebih baik, karena kategori sendiri setidaknya bisa melihat beberapa detik yang cukup lumayan sih, yang nggak cuma 1-3 detik doang lah, kemungkinan bahkan 5-10 detik juga. Yang ini sebenarnya sangat nyambung sekali dengan hal yang terjadi di movie Red kemarin saat Shanks berkata, bukan cuma kau yang bisa melihat masa depan kepada kategori. Kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi apakah Kid yang lemah atau Shanks yang sangat kuat? Menurut saya jika kalian memperhatikan poin-poin yang saya bahas sebelumnya, pasti bakal mengerti kalau ini lagi-lagi bukan masalah siapa kuat atau siapa lemah, tapi lebih ke masalah timing yang luar biasa. Yang sejujurnya sesuai lah dengan tema One Piece, di mana One Piece itu adalah serial adventure yang tidak fokus ke adu kekuatan saja. Jadi memang kadang karakter super kuat pun bisa kalah dengan sangat mudah jika dia ceroboh atau lengah. Yang konteks ini pun sudah terjawabkan ketika Luffy versus Caesar. Dari segala sisi nggak mungkin banget Luffy bakal kalah dari Caesar clone, tapi dia kalah karena dia lengah pada saat itu. Tepat juga seperti perkataan Monet yang berkata bahwa pertarungan bukan serta-merta masalah kekuatan saja. Jadi buat kalian-kalian nih, para netizen yang hanya fokus power scaling yang membosankan, coba ubah perspektifnya secara berbeda. Makanya di sini Shanks pun dia mengakui kemampuan
melawan Kid, tapi Shanks juga yang sadar, dia akhirnya langsung bergerak dengan sangat cepat saat musuh lengah dan belum siap melakukan apa-apa. Makanya dia langsung menghajar Kid dan Killer yang belum siap apa-apa, dan boom, satu serangan Kamusari yang sangat kuatnya dan kemenangan telak pun terjadi. Itulah definisi memanfaatkan kesempatan atau timing dengan sangat baik. Bedalah dengan lawan-lawan dari Kid sebelumnya yaitu Kaido dan Big Mom. Mereka berdua ini tipe yang sombong dan ingin tahu kekuatan musuhnya sekuat apa. Sedangkan untuk Shanks di sini dia tidak ambil pusing dan langsung jebret bahkan sebelum musuh siap. Dimana kemampuan ini memang sangat cocok untuknya sih yang bertindak cepat dan sangat wajar sekali kenapa Shanks mendapatkan julukan sebagai Ken Bunsoku Killer atau pembunuh Ken Bunsoku no Haki karena penglihatan masa depannya dan pergerakan cepatnya yang akan menggagalkan semua penglihatan dari musuhnya yang ada. Jadi saya tidak bilang di sini jika Kid lemah atau Shanks yang kuat banget, ini murni kemenangan telak karena Shanks memanfaatkan timing yang luar biasa saat musuh dalam keadaan lengah. Tapi kalau diadu kekuatan full, memang saya sangat yakin jika Shanks akan tetap menang, hanya bedanya tidak akan semudah ini. Yang sejujurnya sangat luar biasa sih, lagi-lagi Oda memainkan timing dengan sangat baik dan tidak hanya fokus ke pertarungan saja. Oh iya, buat kalian juga yang sadar, itu Shanks bergerak sangat cepat sekali loh. Di awalnya masih di pesisir pantai dan dia pun langsung melompat ke tengah lautan dengan sekali lompatan saja. Mungkin ini juga alasan kenapa di movie Red kita bisa melihatkan Shanks bergerak sangat cepat saat dia mengejar Kizaru. Nah, serta masalah Rod Poneglyph yang sejujurnya ini sangat menarik sih. Jika kalian lihat di situ kru Kid memberikan semacam 4 salinan. Lihat lipatan kertasnya ya, itu jumlahnya ada 4 salinan dari Rod Poneglyph. Yang memang sebenarnya itu bisa cuma 2 dan 2 lagi adalah Poneglyph biasa, tapi krunya sendiri bilang jika ini adalah salinan dari Rod Poneglyph. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih, dan buat yang bingung kok mereka tiba-tiba ngasih salinan yang sebelumnya pun Shanks sudah menjelaskan ya melalui Rockstar untuk bilang kepada Kid, serahkan Rod Poneglyph dan kau bisa kabur. Lalu kita langsung bahas ke masalah Kurohige nih, dimana info terakhir dari Hongo jika Kurohige meninggalkan pulau yang kita nggak tahu ini info kapan mereka dapatkan. Apakah di hari yang sama atau bahkan beberapa waktu yang lalu. Nah, serta apakah itu pula kapal yang dimaksud adalah kapal Teach sendiri yang akhirnya dia bertemu dengan Law dan bertarung di Winter Island. Karena ingat timelinenya, semua ini sedang terjadi secara paralel ya, di waktu yang sama dengan Luffy the Egghead dan Kid yang bertarung sekarang. Yang bahkan kita juga melihat ada kapal Kurohige di dekat pulau Egghead yang saya sangat sangsi sih jika Teach ada di kapal tersebut. Karena biarlah Teach dan geng awalnya, Burgess dan kawan-kawan bereskan pertarungannya melawan Torao sampai ada output seperti Shanks versus Kid ini. Ya dengan itu kemungkinan kapal yang ada di Egghead bisa saja isinya adalah Shiryu, Devon, dan yang lain-lain. Apakah mereka akan turun ke Egghead dan buat suasana menjadi lebih kisruh lagi? Shiryu yang menghilang dan kemungkinan akan langsung bertemu dengan Zoro. Dimana kita juga sebenarnya masih ada hal misterius nih terkait lab apa yang nggak boleh hancur dari perkataan York, serta S-Snake dan S-Hawk yang pergi entah kemana juga. Yang bahkan terakhir Zoro juga dia terlihat pergi bersama dengan Kaku yang sejujurnya sangat curiga sih. Zoro akan nyasar ke tempat yang penting dan kemungkinan itu adalah lab tersebut. Oh ya, mungkin sedikit reminder momen saat Ben Beckman yang merespon Shanks ketika melihat masa depan, yang itu sangat mirip juga ketika Zoro yang menahan gabungan serangan Hakai dari Kaido dan Big Mom loh. Di situ sebelum serangan terjadi, Luffy langsung bilang yang mirip dengan kata-kata Shanks bahwa akan terjadi hal yang sangat besar. Yang bahkan Zoro pun sama loh, tepat sebelum serangan terjadi, tapi dia tahu yang sama jika ini akan berbahaya sekali. Yang bahkan di chapter ini juga kita melihat serangan yang mirip dengan Kaido dan Big Mom yang dilakukan oleh Dory dan Brogy. Apakah definisi Luffy dan Zoro ini sama persis seperti Shanks dan Ben Beckman? Nah, dan kita langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu pendapat saya pribadi terkait chapter 1079 ini. Yang sejujurnya ini chapter yang sangat luar biasa sih. Setidaknya satu output dari beberapa hal yang akan terjadi sudah selesai. Dimana jika kalian lihat map ini, masih banyak hal yang perlu diselesaikan, yang bahkan ada tambahan baru terkait satu kapal Kurohige di Pulau Egghead, serta masih ada Neomets yang baru terbentuk. Entah apakah dia juga akan datang ke Pulau Egghead untuk Vegapunk atau tidak, kita masih belum tahu. Bahkan masih ada Marco
Marco dan Cross Guild yang belum tahu akan bergerak ke arah mana nih. Untuk Gap seharusnya dia cukup senang ya karena Chinosu tidak dalam keadaan terjaga. Terus seharusnya untuk kru utama dari Kurohige sedang ada di tengah lautan. Yang sepertinya satu persatu mulai chapter depan akan dilempar-lempar lagi nih ke keadaan sekitar untuk menunggu output dari masing-masingnya, yang sejujurnya ini definisi Battle Royale akan terjadi seperti kata-kata Oda Sensei. Dimana di teori saya sebelumnya, jika Battle Royale ini akan mengerucut sampai ke Elbaf yang persislah seperti Battle Royale di game yaitu PUBG, di mana lingkaran awalnya sangat besar dan akhirnya akan mengerucut ke satu daerah yang kecil. Tapi oke lah, untuk hal ini kita tunggu perkembangannya saja ya. Jadi overall ini chapter yang sangat baik sekali walau sangat pendek. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10, dimana bagian yang saya suka adalah saat Oda tidak murni memainkan power scaling tapi lebih ke kecerdasan dan ketepatan dengan sangat baik. Ya, kalau menurut kalian sendiri kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa juga minggu depan libur ya, setelah 3 minggu ya seperti biasalah privilege untuk Oda Sensei. Waduh, libur di momen puasa gini mah udah saatnya teori-teori Nomi. Nah, tapi sebelum itu kami juga dari DNM Merchandise akan rilis kembali desain limited edition loh. Yang kenapa sih harus limited? Ya jelas dong, kalian pasti malu kan kalau lagi jalan-jalan nemu orang yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja, jadi buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Soul King kita, Aka Bro. Gimana untuk desain belakang ini adalah campuran glow in the dark. Ya benar, untuk soulnya biar semakin wadaw dan terang benderang di saat gelap. Dimana limited edition ini hanya tersedia untuk 15 produk saja. Dimana untuk waktu rilisnya kapan dan harganya berapa akan kami sampaikan di Instagram kami dnm.merch ya. Jadi pastikan langsung follow agar tidak ketinggalan informasi yang ada. Atau mungkin buat kalian juga yang mau langsung masukin keranjang atau wishlist di Tokopedia biar pas gajian nanti langsung check out, nggak keburu habis. Yang perlu diingat ya, karena belum rilis, jadi harga yang tercantum ini bukanlah harga asli. Yuk buruan, cuma limited 15 pieces doang loh. DNM Merchandise, level up your wibuness. Nah, jadi untuk video kali ini seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.